Oke, coba bayangin deh, kita semua pernah kan sampai di titik ini? Setelah semua kerja keras, semua eksperimen, kita tiba-tiba ada di sebuah persimpangan. Nah, inilah momen penentuan di akhir Quest 3. Ini adalah keputusan paling krusial bagi seorang inovator. Coba rasain suasananya. Data udah ada di tangan, MVP kita udah diuji langsung sama pengguna. Semua hipotesis kita udah diadu sama kenyataan. Sekarang yang tersisa itu bukan lagi soal kerja keras ngebangun, tapi keheningan sebelum kita harus membuat sebuah pilihan besar. Ini dia nih, dilema yang menghantui setiap founder, setiap product manager. Di satu sisi ada passion, ada energi, ada waktu yang udah kita curahkan. Tapi di sisi lain ada data, ada realitas pasar. Ini tuh kayak pertarungan antara hati dan kepala, antara ego kita dan bukti yang ada di depan mata. Untungnya kita nggak sendirian di persimpangan ini. Metodologi Lean Startup itu ngasih kita semacam kompas buat ngebantu kita di saat-saat sulit kayak gini. Namanya pembelajaran tervalidasi. Nah, ini dia jantung dari pemikiran Lean, feedback loop, bangun, ukur, belajar. Tujuannya itu bukan cuma bikin produk, tapi ngebut di siklus belajar ini. Pertanyaannya jadi, seberapa cepat kita bisa ubah ide jadi produk, ukur respons pasar, terus belajar dari data buat bikin versi selanjutnya. Itulah kecepatan yang sebenarnya. Jadi, poin utamanya tuh di sini. Kemajuan sebuah startup itu diukurnya bukan dari seberapa banyak fitur yang berhasil dibuat, tapi dari seberapa banyak pelajaran berharga yang kita dapat. Pembelajaran tervalidasi itu adalah bukti nyata yang didukung data dari pelanggan bahwa kita ini ada di jalur yang benar menuju bisnis yang bisa bertahan lama. Kutipan ini kayak nampar kita biar sadar ya kan? Tujuan kita bikin MVP itu bukan buat pamer skill teknis. Pertanyaan sebenarnya bukan bisa nggak kita bikin ini, tapi perlu nggak sih ini dibuat? Ada yang butuh nggak? Ada yang mau bayar nggak? Dan yang paling penting, bisa nggak kita bangun bisnis dari sini? Oke, jadi sekarang kita udah pegang kompasnya. Di depan kita sekarang ada 3 pintu. 3 pilihan yang bakal nentuin nasib ide kita selanjutnya. 2 pintu pertama ini intinya adalah tentang terus maju, lanjutkan, atau persevere. Itu artinya data udah bilang oke sama hipotesis kita, mesinnya udah jalan, sekarang waktunya tancap gas. Nah, kalau pivot, itu artinya kita masih pegang visi besar kita, tapi caranya, strateginya, ternyata salah dan harus kita ubah secara fundamental. Ini lampu hijau. Kalau data nunjukin sinyal-sinyal positif, pengguna balik lagi, mereka mau bayar, metriknya naik, ya udah pilihannya jelas, lanjutkan. Tapi ini bukan berarti selesai. Justru ini garis start baru buat fase optimisasi. Gimana caranya kita bisa bikin ini lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Penting banget buat dicatat ya, pivot itu bukan berarti gagal. Justru ini adalah langkah paling cerdas yang bisa diambil seorang inovator. Ini adalah koreksi arah yang kita lakukan berdasarkan apa yang udah kita pelajari. Mungkin produknya pas, tapi pasarnya salah. Atau mungkin pasarnya udah bener, tapi fiturnya yang keliru. Pivot itu tentang mengubah satu hal mendasar sambil mempertahankan yang lainnya. Dan ini pintu yang ketiga, pintu yang paling berat. Tapi seringkali justru yang paling bijaksana. Menghentikan sebuah ide itu tanda kedewasaan profesional loh. Ini adalah keputusan sadar untuk nggak buang-buang waktu, uang, dan energi lagi ke sesuatu yang datanya udah nunjukin nggak punya masa depan. Ini adalah kemenangan disiplin atas harapan semata. Nah, disinilah letak perbedaannya. Di dunia nyata, mau itu di startup atau di perusahaan besar, disiplin untuk memilih salah satu dari 3 pintu ini, itulah yang membedakan seorang amatir dari seorang profesional. Coba deh, kita renungin ini sebentar. Sangat mungkin loh kita berhasil menjalankan sebuah rencana, tepat waktu, sesuai budget, tapi ujung-ujungnya menghasilkan produk yang gak diinginkan siapapun. Eric Ries menyebutnya mencapai kegagalan. Nah, keputusan untuk lanjut, pivot atau berhenti inilah pertahanan kita supaya nggak jatuh ke jebakan mematikan itu. Kemampuan buat ngambil keputusan sulit berdasarkan data, bukan perasaan, itu mahal harganya. Investor cari founder yang nggak buang-buang modal. Tim produk yang hebat tahu kapan harus matiin fitur yang nggak laku. Dan perusahaan inovatif justru merayakan pembelajaran dari proyek yang dihentikan. Jadi, saat kita ada di penghujung Quest 3 ini, ingat ya, keputusan yang bakal kita ambil ini bukan akhir dari segalanya. Justru, ini adalah awal dari babak yang benar-benar baru.
Inilah 3 prinsip yang jadi DNA seorang inovator cerdas. Pertama, kepemimpinan sejati itu kadang berarti punya keberanian untuk bilang stop. Kedua, lihat data sebagai teman baik yang jujur yang nuntun kita di tengah ketidakpastian. Dan ketiga, jujur sama diri sendiri dan tim tentang apa yang berhasil dan apa yang enggak. Itulah fondasi buat pertumbuhan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, apapun pilihan kita, mau itu lanjut, putar haluan, atau bahkan mulai dari nol lagi, semuanya berawal dari satu titik yang sama. Sebuah keputusan yang jujur. Keputusan yang basisnya bukti, bukan sekedar angan-angan. Dan dengan ini, Quest 3 resmi kita tutup. Keputusan yang Anda ambil hari ini, apapun itu adalah tiket masuk Anda ke arena berikutnya, Quest 4. Perjalanan inovasi itu nggak pernah berhenti, dia cuma naik level. Selamat sudah menaklukkan tahap ini, sampai jumpa di level selanjutnya.